Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joko Wahyono Official. Hari ini kita melakukan perjalanan kembali, ya, melihat perkembangan IKN Ibu Kota Provinsi yang kita ketahui beberapa hari yang lalu dikunjungi oleh seorang tokoh yang katanya IKN belum siap. Jadi untuk itu kami tim Joko Wahyono Official, ya, hari ini tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru, kami akan mengunjungi IKN, ya. Kami ini saat ini kita sudah mulai masuk ke gerbang tol Palaran, ya, dari arah Samarinda. Kita akan menuju tol Balsam Balikpapan Samarinda, ya. Jadi ini kita sudah mulai masuk ke gerbang tol Palaran. Baik, tim Joko Wahyono Official ini yang jadi driver namanya Mas Adli Lajuardi. Ini juga merangkap sebagai editor, utamanya sebagai editor, ya, editor YouTube Joko Wahyono Official. Kemudian ada Mbak Uma, kemudian ada Ibunda Astuti Nilasari. Kami berangkat jam berapa nih sekarang nih? Jam 8.54 dari Samarinda. Kita ikuti jalanan. Beda ya, kalau di tol di Jakarta pasti suasananya walaupun hari libur tetap aja ramai. Tapi kita lihat hari ini satu-satu saja nih lihatnya. Ya, sangat lengang jalannya, ya. Di sampai arah Balikpapan biasanya kita hanya berpapasan dengan 1-2 mobil saja gitu. Nah, nanti kalau sudah mendekati rest area, dan nanti kita akan melaporkan kembali. Oke, terima kasih. Ya, situasi jalan ke arah Balikpapan masih terlihat sepi, ya. Hanya beberapa truk aja yang terlihat. Ini pun truk yang sedang melakukan pekerjaan maintenance. Beginilah kondisi Kalimantan Timur, ya. Kondisi Kalimantan Timur siang hari, weekend, situasinya ya sepi seperti ini. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya IKN nanti orang-orang dari Jawa, dari beberapa kota datang ke Kalimantan Timur, ke IKN, sehingga Kalimantan Timur jadi lebih hidup. Ya, kita sih berharapnya demikian, ya. Mudah-mudahan nanti kita ke IKN kita buktikan apakah IKN betul-betul kondisinya siap, ya, untuk tanggal 17 Agustus 2024, ya. Pak Presiden mengadakan upacara di sana dan akan memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar. Ya, sebagian orang sih berpendapat kalau dipaksakan kan bisa saja seperti itu. Nah, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
udara cukup bersahabat, tidak terlalu panas juga, hawanya juga tidak mendung ya, mendung tipis ya, mendung tipis. Beberapa hari ini Kalimantan Timur diguyur hujan, jadi hari ini suasananya begitu sejuk ya, begitu nyaman. Ya, kita tiba di rest area di tol Balikpapan Samarinda. Nah, ini sudah terlihat ramai kok di rest areanya ya. Ya, kita sudah sampai di pintu keluar, pintu tol Samboja Sepaku. Kita keluar ke pintu tol Samboja, kemudian kita nanti masuk ke jalan biasa, jalan negara ke arah Sepaku. Ya, karena IKN ada di Kecamatan Sepaku. Nah, kita sudah keluar pintu tol. Kondisi jalan juga masih sepi, tapi ada beberapa truk terlihat di depan. Keluar tol Samboja, keluar tol Samboja. Jalan tadi kita jam berapa? 8 sekian ya? 8.54 saat ini posisi jam 9.58. 9.58. Tadi kita berapa menit ya? Sekitar 15-20 menit kita di rest area ya. Nah, kalau tarif tol di Kalimantan ini mungkin jauh lebih mahal ya dibanding di Jakarta ya, di Jawa ya. Dengan perjalanan berapa kilometer aja kita 88.000 ya. 88.000 itu berapa kilometer tadi, dari sekitar 60-an kilometer ya, lebih. Dari 80 ke 38 ya. 38. Jadi nggak, sekitar 50-an kilometer saja kita membayar tol 88.000. Ya, itu. Sementara tol Jagorawi hanya 7.500, 60 km lebih. Hanya 7.500 ya. Karena tol Jagorawi sudah kembali modal katanya. Sementara ini ya nggak tahu, sampai ratusan tahun katanya juga nggak akan kembali modal. Makanya ini dibiayai oleh APBN ya, karena investor nggak akan mungkin mau masuk ke Kalimantan karena jumlah penduduknya juga tidak terlalu banyak. Sehingga kalau dihitung bisnis ya tidak mungkin. Tapi kalau dilihat daripada penghasilan bumi Kalimantan dengan kaya akan batu bara, tambang emas, minyak dan lain-lainnya, ya harusnya mendapat prioritas lah pembangunan di Kalimantan Timur ini gitu ya. Alhamdulillah kalau IKN berjalan ya, dengan program IKN saja kita lihat beberapa jalan ya, ini sudah jadi jalan negara ini. Jalan garis kuning itu udah jalan negara gitu. Jadi sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat gitu. Nah,
Nah, ini kita sudah di simpang jalan Samarinda Balikpapan. Ini jalan porosnya nih, jalan poros Samarinda Balikpapan. Nah, ini ramai. Kanan. Kita jalan masuk ke belok ke kanan ya. Kita masuk ke jalan ke arah Sepaku, ke arah Kecamatan Sepaku. Nah, dari sini kira-kira berapa kilometer ya? 1,5 jam perjalanan, sekitar 60 kilometer lah kalau ngelihat dari ininya. Nah, tidak seperti jalanan seperti ini, jalan bagus, jalannya mulus tapi kecil ya, nggak terlalu besar ya. Inilah yang akan jadi jalan utama nanti ya. Akan menjadi jalan utama ke IKN dari Balikpapan, dari arah Balikpapan keluar pintu tol Samboja, atau juga dari Samarinda keluar pintu tol Samboja, kemudian lewat jalan umum seperti ini. Nah, sementara jalan tolnya itu sedang dibangun. Nanti ada jalan tol yang langsung dari Bandara Balikpapan langsung tembus ke ibu kota negara. Ya, saat ini kita dengar dari masyarakat sudah ada pembebasan tanahnya gitu ya, yang milik masyarakat di sekitar Karangjoang namanya, daerah Karangjoang yang mengarah ke IKN ya. Dari situ nanti ada jalan tembus yang lebih dekat ya, jalan yang lebih dekat. Jadi mungkin sekitar 15 menit sudah sampai di IKN. Sementara kalau lewat jalan seperti ini, jalan umum seperti ini hanya sekitar 1/4 ya. 1 sampai 1,5 jam lah perjalanan. Di beberapa kesempatan kita sering melihat beberapa satwa ya yang ada di sekitar sini ya. Kadang-kadang mereka ada orang hutan, ada apa namanya, kera ya, ada monyet yang ada di pinggir jalan biasanya. Tapi hari ini kita tidak melihatnya ya. Biasanya kalau di apa namanya, di daerah sana pada musim kemarau dan terbakar ya, mereka ada di pinggir-pinggir jalan seperti ini ya, mengharapkan sesuatu dari para pejalan ya, dari para yang lewat lah, masyarakat yang lewat di sekitar sini yang biasanya memberikan makanan kepada mereka ya. Walaupun sebenarnya itu para ahli mengatakan jangan memberi makan satwa-satwa di pinggir jalan ya, sebab ketika nanti mereka ketergantungan, mereka tidak akan kembali ke habitatnya, menurut mereka begitu. Tapi kadang-kadang kita kan juga ya, tidak tega untuk tidak memberikan makanan kepada mereka ya. Nah, jalan seperti ini sama sepinya ya. Jadi baik jalan tadi kita lewat di jalan tol maupun jalan umum seperti ini ya, ini kelihatannya nih ada truk-truk yang membawa material ya ke arah IKN ya. Kondisinya masih sepi seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau kita beberapa bisa 1 menit baru ketemu papasan ya. Nah, seperti ini kosong, jalan kosong ya. Kita ini padahal kita hari ini adalah hari weekend ya, Sabtu ya. Kita berangkat hari Sabtu ini 25 November ya. Biasanya banyak
masyarakat yang liburan datang ke IKN ya. Kita nggak tahu, mungkin IKN-nya itu penuh, di perjalanan saja yang sepi seperti ini. Sudah daerahnya sudah mendekati titik nol ya, sekitar 20-an 5 km mendekati titik nol. Nah, ini daerah kecamatan Sepakunya ya, ibu kota kecamatan Sepakunya. Kita beberapa kelompok masyarakat yang kita temukan, setelah itu hutan kembali. Ini kita posisinya kurang begitu ini nih, nggak terlihat karena di belakang truk. Ini tanah di sini melonjak ratusan kali lipat, dan hampir semuanya pejabat konon sudah berinvestasi di sini ya. Jadi bagi yang punya uang silakan berinvestasi di daerah ring 1 ya, ring 1 nih di daerah sini. Masyarakat yang ada di sekitar jalan menuju ke titik nol ini ya, kalau kita temui ini pada umumnya adalah masyarakat dari Jawa ya. Ya pernah kami berkunjung di beberapa titik, dan mereka masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Kalimantan Timur ya, sekitar 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu mereka, orang tua mereka bertransmigrasi di sekitar sini ya. Siapa sangka daerah yang dulu sangat sepi ya, saat ini menjadi menjadi kota, ibu kota negara ya. Nah ini kita lihat situasinya ya, ini situasinya. Jalan sepanjang perjalanan cukup bagus ya, tapi memang kecil ya untuk ukuran ibu kota negara ya, masih harus dibesarkan lah ya. Tapi kalau melihat kebutuhannya ya, saat ini jalan seperti ini aja masih sepi kan gitu kan. Ini mungkin nanti sesuai kebutuhan, dan jalan tol juga akan kita dengar akan dibangun. Nah ini di Kecamatan Sepaku. Ini Kecamatan Sepaku, desa Semoy ya. Desa Semoy, Kecamatan Sepaku. Kelihatan sudah mulai agak ramai di sini. Dari jauh kita lihat tower Telkom mungkin ya. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan sih sinyal HP cukup bagus. Jadi walaupun di hutan kita tidak hilang sinyal ya, tidak ada blank spot di sini. Kita terus berpapasan dengan truk-truk ya, mungkin membawa material yang ke arah IKN ya. Sepanjang jalan banyak masjid, musola yang kita lewati. Ya, itu 200 meter lagi ada Indomaret. Nah, tadi kita sudah ketemu Indomaret. 200 meter lagi
nih Indomaret ini. Mana itu? Tadi tulisnya 200 meter. 100 meter. 200 meter lagi kita akan ketemu Indomaret katanya. Nah, kita lihat 200 meter dari sini berapa jauh. Hah? Ada, oh itu ada. Ada mie ayam, bakso. Oh iya, ini kita ketemu Indomaret. Yang pertama di Jalan IKN ada Indomaret, aman. Ada Bank Kaltim, nah ini. Beberapa ATM. Nah saya dengar biaya hidup di daerah Sepaku ini cukup tinggi ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang KKN ke sini ya. Jadi kalau dibandingkan Samarinda ya, misalkan Samarinda kita makan soto ayam 10 sampai 15 ribu ya. Di sini dengan porsi yang sama ya bisa 25 sampai 30 ribu sampai 2 kali lipat ya. Jadi cukup lumayan mahal ya. Kok kalau ditanya kenapa ya, kenapa di daerah desa atau kecamatan ini jauh lebih mahal gitu ya. Karena sekali lagi masalah distribusi ya. Tapi dengan jalan yang sudah semakin baik ya tentunya, dan akan masuk orang-orang dari Lamongan datang ke ibu kota, yakin nanti harga-harga akan menyesuaikan ya, 10 sampai 15 ribu seperti di Samarinda ya. Kalau di Samarinda biaya hidup sedikit agak rendah ya dibanding dengan di Balikpapan. Di Balikpapan cukup tinggi, harga cukup lumayan mahal, biaya hidup mahal. Karena apa? Karena pada umumnya mereka yang ada di Balikpapan itu adalah para karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi dengan datangnya mereka di sana ada Chevron, ada perusahaan Amerika, ada perusahaan. Ini mana nih? Ini bendungan apa? Sepaku. Nah, ini ada ini bendungan, namanya bendungan Sepaku, Semoy ya namanya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Biaya hidup di Balikpapan ya. Biaya hidup di Balikpapan kenapa lebih mahal? Itu tadi karena banyak sekali masyarakat Balikpapan itu pada umumnya adalah profesional. Mereka kerja di perusahaan minyak, Chevron, kemudian di tambang, batu bara, kemudian di perusahaan-perusahaan asing ya, sehingga harga menyesuaikan ya sepertinya ya. Nah ini masih di Kecamatan Sepaku kita ya. Tadi kita sudah melewati bendungan Semoy ya. Ada masakan Padang itu aman, udah ketemu masakan Padang. Jadi kemana saja kita berada, kalau ada masakan Padang aman. Takbil, kita nggak akan terpengaruh. Jadi kondisi seperti ini sih ya sebenarnya kalau kami yang sudah lama di Kalimantan ya menganggap hal ini tidak terlalu bermasalah ya. Sebab yang bicara di sini saya tahun 91, 32 tahun itu ada di kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ya. Kondisinya sangat terisolir ya, bahkan jalan ke arah sananya tidak ada gitu, harus lewat laut atau lewat udara. Nah, kalau ini kan akses jalan ke Balikpapan dekat ya, artinya ke jalan tol, jalan apa itu mudah gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu dari sisi akses jalan tidak bermasalah ya.
tempat yang cukup bagus ya. Cuman itu tadi, seberapa seberapa concernnya pemerintah untuk membangun IKN ya, kita lihat nanti ya. Hanya Pak Jokowi lah yang tahu. Saya ngomong begitu kemarin di YouTube saya sebelumnya, banyak mengkritik saya bahwa hanya Tuhan dan Jokowi lah yang tahu, saya bilang gitu, bahwa apakah IKN ini jadi apa tidak. Nah ini di posisinya di kantor desa apa, Tengin apa tadi? Ini di PLN, ini ada kantor PLN. Oh, ada Chinese food juga. Ada. Sudah mulai, situasinya sudah mulai agak ramai ya. Jalanan sudah, tapi ramainya seperti inilah kita lihat ya. Ramainya seperti ini. Ya. Ini masih berapa kilometer lagi Umah ke arah titik 0? 17 ya. 17 kilometer lagi kita sampai ke titik 0. Jadi ini situasinya mendekati titik 0 ya, seperti ini. Sepertinya makin ramai ini. Makin ramai masyarakat di sekitar sini. Atau mulai ada masyarakat pendatang sepertinya ya, yang meramaikan calon IKN ini. Desa Tengin Baru. Desa Tengin Baru namanya ini. Kecamatan Sepaku. Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Apa itu Tengin? Wah, nggak ngerti juga ditanya. Apa itu Tengin? Nggak tahu juga kita ya. Sepanjang jalan kita lihat jalan mulus ya. Jalan bagus. Ya hanya beberapa jalan tadi yang dibangun jembatan ya. Masjidnya bagus-bagus dibangun ya. Ada masjid. Nah, kelihatan banyak toko-toko material. Oh, ada warung Padang lagi. Rumah makan Padang lagi kita ketemu. Wih, ada warung Padang. Kemudian ini depot Wong Blitar. Wong Blitar. Jadi kita di Kalimantan Timur, tapi ketemunya warung Padang, warung Blitar, warung Lamongan. Inilah yang namanya Kecamatan Nusantara. Bagaimana penduduk asli yang ada di Kalimantan Timur ya. Penduduk asli itu di Kalimantan Timur, utamanya di Samarinda itu orang suku Kutai, suku Banjar, dan suku Dayak ya. Dan umumnya kalau orang Kutai itu ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Jadi jarak dari Samarinda sekitar 25 km ya. Nah, ini juga ada gereja tadi ya, ada gereja. Kemudian suku Banjar ya, masyarakat di Kalimantan Timur ini banyak yang juga datang dari daerah Banjarmasin ya, daerah Banjarmasin ya.
Kita lihat kantor PLN gitu ya. Ini ada Indomaret juga. Oh, banyak sekali Indomaret ya. Kita sudah berkali-kali berpapasan dengan Indomaret ya. Ini rumah sakit daerah ya. Ada rumah sakit daerah. Nah, ini ada kafe Mitra Pasundan. Wah, ada buat mereka orang-orang tadi apa penginapan ya, Wi? Oh, penginapan Mitra Pasundan ya, pasti orang Sunda lah yang ada di sini ya. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman, Bapak Ibu yang ditempatkan di daerah IKN ya, kondisinya seperti ini ya. Saya tidak mengatakan ini terpencil. Dibilang terpencil, iya juga. Dibilang tidak terpencil, akses jalan ada. Itu ayam bakar Sidoarum. Nah, namanya aja udah Jawa kan, Sidoarum. Ada guest house. Ya, inilah keramaiannya di daerah sini ya. Ada Gojek, tapi nggak tahu apa. Gojeknya ada nggak di sini? Nah, jalannya sebenarnya sudah bagus, tapi karena proyek-proyek banyak truk-truk yang rest area mana? Oh, ini daerahnya nih. Lihat tuh, Minang lagi, Warung Padang lagi. BNI ya, ini ada kantor cabang pembantu BNI Sepaku. Nah, ini Putra Bungsu, masakan Padang lagi. Masya Allah. Kiri sebetulnya. Ya, kita masuk ke kiri, rest area sentra UMKM Nusantara. Nah, ini pasar Sepaku, sepertinya pasar Sepaku sini. Kita sudah di daerah pasar Sepaku. Nah, sinilah keramaiannya ya. Ya, kayak di Loajanan. Pemirsa nggak tahu di mana Loajanan itu. Nah, inilah. Wah, sudah mulai padat kendaraan. Nah, kita di pasar, bilang aja pasar Sepaku lah. Kalau di kecamatan Sepaku, nama pasarnya kita nggak tahu, nggak ada tulisannya. Soto ayam dan lalapan, warung perdana umat. Nah, ini ada toko-toko pakaian. Nah, lihat toko-toko pakaian. Tuh, es dawet ayu, Banjarnegara. Jangan takut soal makan. Di sini banyak makanan-makanan Jawa. Ya, ada yang mau jualan bakso juga, ada penggilingan bakso, Mbak Endang. Oh, Mbak Endang lagi. Nah, ini ada ayam. Nah, ada kelapa. Nah, bapaknya sedang asik. Ini kan kelapa. Ya, kita sudah mendekati titik nol ya, ada kira-kira 10 km lagi dari sini kita mencapai titik nol. Kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri itu sudah banyak kontraktor-kontraktor yang membuat base camp ya, membuat persiapan-persiapan untuk pembangunan ya. Ada bangunan-bangunan ini mes karyawan ya kemungkinannya. Kemudian juga berikut dengan persiapan konstruksi ya. Kelihatan sekali bahwa jalan sudah mulai padat, berdebu, banyak truk-truk yang berseliweran di sini ya. Kita berpapasan dengan banyak truk yang mengangkut bahan material ya untuk pembangunan di
sekitar IKN ya. Kita lihat papasannya sudah semakin sering ya. Kita lihat kita masih di radius sekitar 9 km dari titik nol ya. Nah, situasi kita lihat sudah semakin banyak debu-debu yang berterbangan ya. Nah, sehingga kita lihat proyek-proyek ini betul-betul sedang dikebut sepertinya ya, untuk target tanggal 17 Agustus 2024 bisa mencapai 100% ya. Ya, kita lihat mobil-mobil sudah dilumuri banyak debu ya, banyak debu. Nah, ini di sebelah kanan itu ada kontraktor Wika ya, dan konsorsiumnya ya. Nah, kita lihat juga kita sudah mulai mengarah. Nah, di sini ada tulisan ini, kita sudah mencapai titik nol berapa kilometer dari sini ya. Sekitar 4,6 km kita mencapai titik nol ya. Nah, kita lihat para kontraktor sedang mempersiapkan sedemikian rupa ya. Saya dengar mereka membuat tiga shift ya, 24 jam mereka bekerja terus menerus ya, tanpa henti untuk mengejar target yang sudah dicanangkan. Nah, kita lihat sebelah kanan itu ya, sebelah kanan ada pasir, ada semuanya, alat-alat berat semuanya, mungkin diolah di sekitar sini, kemudian langsung dibawa ke sana ya, sehingga di tempat lokasi sudah tinggal memasang ya, tinggal mengerjakan jadi pengolahannya di sekitar jalan 4 km sebelum mencapai titik lokasi tersebut ya. Inilah kondisinya ya teman-teman. Tentunya ya, kita berusaha menyampaikan info ini seadanya ya. Nah, kita lihat sebelah kiri juga sedemikian rupa mereka ya, mempersiapkan pembangunan ini ya. Nah, ini semuanya orang-orang proyek yang ini ya, yang mempersiapkan ini ya semuanya ya. Empat kilometer lagi ya, kita akan mencapai di lokasi. Apakah kita nanti bisa masuk ke lokasi dan melihat langsung progres istana presiden sampai di mana ya, atau kita bisa melihat rencana ya, plan daripada pemerintah ini untuk membangun sudah sampai ke prosentase berapa persen ya. Tentu kita coba nanti untuk mendapatkan informasi secara secara detail ya, secara langsung dari sumbernya kalau bisa ya. Nah, ini kelihatannya sudah mulai, kita sudah agak pelan ya, agak jalan pelan, karena itu tadi dari arah titik nol ya, kita lihat kendaraan-kendaraan, truk-truk yang membawa bahan material ya, begitu berjarak padat ya. Kita coba melihat apa yang terjadi ya. Di sini mobil kita ini agak di belakang truk, jadi kita nggak tahu di depannya ada apa dan kenapa macet seperti ini ya. Nah, kita lihat dari arah yang berlawanan ya, truk-truk, dan ini molen ya, molen kita lihat hampir
banyak molen. Tadi sepertinya kan molen ini mengambil bahan baku dari tadi yang kita lihat ada pasir, ada apa segala di pinggir jalan sebelah kanan tadi kita lihat. Nah, mereka mungkin mengolahnya di situ, molen-molen langsung dibawa ke lokasi ya, dan sana langsung mereka akan membangunnya. Itu 24 jam ya, bergantian terus ya. Sehingga nah ini seperti ini kan kita masih melihat banyak molen ya. Banyak molen yang beroperasi ya. Ini truk-truk ya. Itu banyak truk yang berpapasan dengan kita, menunjukkan bahwa di lokasi utama ya, lokasi di ring 1 sedang terus dilaksanakan progres pembangunan untuk mencapai dikebut untuk mencapai target 17 Agustus 2024 ya. Nah ini ternyata ada yang berhenti di sini, nggak tahu apa sebabnya, apakah mogok atau apa ya. Kita memang ada di posisi di belakang truk sehingga lumayan debunya. Lumayan debunya. Nah seperti ini ya, kita tertutup debu. Nanti nggak tahu mobilnya seperti apa nih kita nanti ya. Nah, ini sudah semakin dekat dengan lokasi titik nol, semakin banyak debu yang kita dapatkan ya. Nah kalau debu itu memang bagian daripada progres ya nggak apa-apa, kita lihat. Nah ini ya kondisinya ya. Jadi jalannya sudah bagus, tapi tetap tertutup debu ya. Nah di sebelah kanan kita lihat beberapa bukit sedang ditanami ya, tanamin apa kita nggak tahu, karena ada jaring-jaring berwarna hijau yang sedang menanam. Oh alhamdulillah truknya belok ke kiri sehingga kita bisa melihat, jarak pandang kita tidak terganggu lagi oleh truk tadi ya. Kita bisa melihat lebih jauh. Beginilah rumah warga juga akhirnya tertutup debu ya. Memang banyak keluhan-keluhan warga selama pembangunan proyek ini. Debu-debu begitu tebal di rumah mereka ya. Tapi ya mudah-mudahan mereka mengerti bahwa ini adalah bagian daripada proses dari pembangunan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur ya. Nah, ini kita kena apa lagi di belakang truk yang lainnya lagi nih, membawa apa kita nggak tahu. Nah, kita sudah semakin dekat kita dengan titik nol. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sedang menonton ini, yang akan ditempatkan di wilayah ini ya beginilah lokasinya ya. Beginilah keadaannya ya. Memang agak jauh juga tadi ya dengan pasar pasar Cipaku tadi ya, sekitar berjarak 10 km gitu ya. Kalau misalkan di lokasi tempat Bapak Ibu menegak titik nol tadi ya, saat-saat ini sih mungkin agak jauh untuk mendapatkan makanan ya, berjarak 10 km ya. Apalagi tidak ada kendaraan umum di sini ya, yang ada kendaraan proyek ya. Kendaraan proyek ya. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di sini ya tentunya dengan keterbatasan akses ya, tentunya biasanya memang ada akan disiapkan
pasar-pasar basah, pasar kering di sekitar lokasi ya. Nah, kita sudah semakin dekat ya, sebelah kanan kita juga kontraktor dan kita posisi kita. Nah, ini kita sudah mencoba masuk ke pintu utama sebenarnya, pintu utama. Nah, ini kita harus izin dulu dari security di sini ya, karena memang ada pembangunan yang sedang dijalankan. Jadi masuk ke pintu ini ya, security ini adalah security yang awalnya mereka security perusahaan ya, perusahaan kayu di sini ya. Nah, ini ada pengumuman bahwa lokasi ditutup untuk umum. Jadi untuk masuk ke sana ya, ini pengumuman ini sehubungan dengan kegiatan konstruksi pembangunan wilayah IKN maka ditutup untuk umum. Jadi kita nggak bisa masuk ke sini ya, kita nggak bisa melihat bagaimana progres pembangunan secara langsung, tapi nanti kita coba mendapatkan informasi lainnya gitu. Kita coba pakai jalur yang lain karena sepertinya sudah dipisahkan antara, dulu saya pernah datang setahun yang lalu, kita memang masuk dari pintu yang tadi ya. Tapi karena memang konstruksi pembangunan sedang digalakkan, jadi tidak bisa masuk ke sana. Tapi kita diberi akses khusus ini, diberi akses khusus untuk masuk ke titik nol. Nah, ini kita masuk ke kanan, kita masuk ke titik nol di sini ya. Nah, ini kelihatannya disiapkan khusus karena memang banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui ya progres pembangunan IKN sampai di mana. Nah, tentunya yang menjadi concern yang bisa dilihat adalah ya titik nol tadi ya. Ada tugu titik nol di sana ya. Kita coba melihat ini pintu masuknya. Dan kelihatannya jaring-jaring yang dipasang tadi ini sudah menjadi, kelihatannya ada tumbuh-tumbuhan ya, ada bunga-bunga atau apa, saya nggak paham ini namanya apa. Tapi kalian lebih hijau, lebih teratur ya dibanding bukit-bukit yang tadi kan sepertinya bukit tanah. Nah, kita lihat nih ya, teman-teman, banyak sekali bis-bis ya, bis pariwisata, bis udah parkiran juga sudah penuh nih seperti ini. Ya, kita lihat ini ya titik nol saya tunjuk itu ya, posisi tadi titik nol ada di sana ya. Jadi kita coba cari tempat parkir dulu ya. Ini sekitar jam 12 siang, jadi panasnya luar biasa di sini ya. Jadi tadi kita berangkat sekitar jam 9 ya. Nah, kemudian dengan di rest area sekitar 15 menit ya. Dari Samarinda ke titik nol ini ya sekitar 2,5 jam lah ya. Ini tim kami ya yang sedang menuju ke titik nol ya, titik nol ibu kota Nusantara ya, IKN, ibu kota Nusantara ya. Seperti apa? Nah, ini kita sudah sampai ke titik nol Nusantaranya ya. Kelihatan ramai di sini, banyak pengunjungnya ya. Ada komunitas dari adat Dayak yang memakai pakaian adat ya, sehingga ini apa istilahnya itu, teman-teman pengunjung tentunya ingin sekali melihat berfoto dengan mereka di sekitar IKN ini ya, bertemu dengan masyarakat adat ya, masyarakat adat. Nah, ada juga yang disediakan pakaiannya ya, menyewa di sana, dan foto-foto ya. Memang jadi sangat menarik untuk teman-teman yang dari luar Kalimantan ya, dari Jawa, dari mana, melihat inilah titik nol ya, titik nol Nusantara ya, titik nol Nusantara. Jadi proyek pembangunan tol
Tempadung ya KKT Karyangau dikerjakan oleh BUMN Wijaya Karya ya Wika. Kondisinya pembangunan kantor presiden 45,51%, ini kondisi 25 November 2023 ya. Ini kita berharap ya tinggal 55% lagi, kita berharap kantor presiden ya bisa selesai sehingga kita pemindahan ibu kota bisa langsung dipindahkan ke sini. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai ya. Saya kira demikian teman-teman dari lokasi titik 0 IKN ya. Kami laporkan, ya mudah-mudahan kami juga bisa melaporkan kembali nanti pada saat yang sudah mendekati selesai. Demikian sahabat, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.